Bapak, Ibu, tahukah Anda bahwa 80% kasus stroke terjadi karena faktor yang sebenarnya bisa dicegah? Dan yang lebih mengejutkan, sebagian pemicunya ada di dapur rumah Anda sendiri, bukan rokok, bukan alkohol, tapi bumbu yang Anda pakai setiap hari. Saya sudah menangani pasien lansia lebih dari 30 tahun, dan berkali-kali saya melihat kejadian yang sama. Malam hari masih sehat, masih makan bersama keluarga, masih bercanda. Pagi hari, tangan tak bisa digerakkan, bicara pelo, sebagian tidak pernah pulih sepenuhnya. Hari ini saya akan membongkar 6 bumbu dapur yang bisa meningkatkan risiko stroke secara diam-diam jika digunakan tanpa kendali. Tapi sebelum kita mulai, tuliskan di komentar. Usia Anda sekarang berapa? Menonton dari kota mana? Mari kita saling menyapa dan mendoakan kesehatan satu sama lain. Minyak goreng olahan. Kita mulai dari yang paling sering digunakan, minyak goreng olahan industri. Secara tampilan, minyak goreng itu jernih, tidak berbau tahan lama. Namun proses pembuatannya melibatkan suhu sangat tinggi, pemurnian kimia, tekanan ekstraksi ekstrem. Masalahnya bukan hanya pada jenisnya, masalahnya adalah oksidasi saat dipanaskan ulang. Penelitian menunjukkan bahwa minyak yang dipakai berulang kali menghasilkan senyawa proinflamasi. Peradangan kronis inilah yang bisa merusak dinding pembuluh darah, membentuk plak, memicu sumbatan. Stroke tidak terjadi mendadak. Ia tumbuh perlahan seperti kerak di pipa air. Untuk solusinya, jangan gunakan minyak berulang, hindari suhu terlalu tinggi, perbanyak metode kukus dan rebus. Gula tersembunyi, bumbu kedua jauh lebih licik. Gula, bukan hanya dari teh manis, tapi dari saus kemasan, roti, minuman botol, makanan instan, bumbu siap pakai. Gula berlebih memicu lonjakan insulin, resistensi insulin, diabetes tipe 2, peradangan pembuluh darah. Lemak perut yang terbentuk akibat gula berlebih menghasilkan zat inflamasi yang mempercepat kerusakan arteri. Gula itu menipu, rasanya menyenangkan, tubuh merasa ingin lagi dan lagi. Solusinya, kurangi minuman manis, pilih makanan segar, baca label kemasan. Makanan fermentasi tinggi garam. Fermentasi memang punya manfaat, namun banyak produk fermentasi mengandung natrium sangat tinggi. Natrium berlebih bisa menyebabkan retensi cairan, volume darah meningkat, tekanan darah naik, dan hipertensi adalah faktor risiko nomor 1 stroke pada lansia. Yang berbahaya adalah kebiasaan jangka panjang. Solusinya, kurangi kuah asin, tambah sayuran segar, perbanyak air putih, saus dan bumbu instan. 1 sendok kecil bisa mengandung garam tinggi, gula tinggi. Kombinasi kandungan ini bisa mempercepat tekanan darah naik, gangguan metabolisme, kerusakan pembuluh darah. Solusinya, buat sambal segar sendiri, kurangi frekuensi penggunaannya. Garam berlebih, tubuh hanya butuh natrium dalam jumlah kecil. Namun pada kecap, ikan asin, camilan kemasan, makanan kaleng, semua menyumbang natrium tersembunyi. Mengurangi sedikit saja asupan garam harian sudah terbukti membantu menurunkan risiko stroke secara signifikan. Solusinya, cicipi sebelum tambah garam, gunakan rempah alami. Bawang putih, ini yang jarang dibahas. Bawang putih itu memang anti-inflamasi, baik untuk jantung, membantu mencegah bekuan. Namun pada lansia yang minum obat pengencer darah, konsumsi bawang putih berlebihan bisa meningkatkan risiko perdarahan. Prinsipnya sederhana, semua yang baik tetap butuh batas. Solusi nyata, pencegahan stroke sebenarnya tidak rumit, yaitu dengan 4 kebiasaan sederhana. 1. Cek tekanan darah rutin, 2. Kurangi natrium dan gula 3. Perbanyak sayur dan buah 4. Bergerak ringan setelah makan negara dengan konsumsi makanan segar tinggi dan garam rendah memiliki angka stroke lebih rendah. Artinya, perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada perubahan ekstrim sesaat. Stroke jarang datang dengan peringatan. Ia datang saat kita merasa aman. Di usia lanjut, kesehatan bukan ditentukan oleh keputusan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Mulai hari ini, kurangi sedikit garam, kurangi sedikit gula, gunakan minyak dengan bijak. Itu mungkin tampak kecil,
namun dampaknya bisa menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe. Bagikan ke keluarga yang Anda cintai, karena informasi kesehatan yang didengar lebih awal bisa menyelamatkan seseorang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.